apa kabar semua? Senang sekali seri ini Ayunitas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Retno Wihastuti SPP, dokter spesialis paru ya dari RSPAD Gatot Subroto. Kita sapa dulu Dr. Retno yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kabarnya sehat dong pastinya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak bisa sampai sini. Oh iya ya, senang deh ketemu dokter ya pertama kali nih. Terus kemudian mau bahas hari ini mengenai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang bisa dibilang, aduh sampai kapan ya ini pandemi COVID-19 ini? Ada semua orang, maaf dok, bertanya-tanya ini kapan sih selesainya? Maaf, banyak juga yang cenderung sudah bosan, sudah mulai malas ya mengikuti beritanya. Tapi kan jangan sampai terlampau cuek juga ya dok ya, karena siapa tahu maaf aja ada yang ternyata dia bergejala terus kemudian karena terlampau cuek malah jadinya nggak diobatin gitu ya, bahaya buat dia. Tapi sebenarnya begini dokter, adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Ini pengertian dari kebiasaan baru dulu kan istilahnya new normal ya dok ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan dulu dok, kalau dari sudut pandang dokter sebagai dokter spesialis paru, mungkin lebih spesifik ke arah mana nih nanti mau membahasnya. Oke. Jadi sebetulnya awalnya kan kalau atau dunia lebih mengenalnya new normal. New normal. Tetapi ternyata di Indonesia new-nya dilupakan, cuma normal aja. Jadi orang seperti lepas gitu loh. Setelah PSBB dibuka awal-awal tuh orang lupa. Jadi lupa pakai masker, tetap nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, baik di warung, di kafe gitu ya, atau ke mall. Ada malah beberapa kota katanya tidak dijalankan lockdown ataupun PSBB. Ke Indonesia kalau yang paling berat kan lockdown sebetulnya, tapi PSBB nggak dijalankan. Nah akhirnya karena orang lupa sama new-nya, cuma inget normalnya aja, akhirnya diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Tujuannya diganti dengan adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita masih tetap bisa kreatif, bisa berkarya, walaupun dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, supaya ya tadi tujuannya baik tidak terjangkit ataupun tidak, kalau sakit tidak menularkan. Kalau dulu kan, kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar rumah gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya sih kalau sekarang kan udah mulai adaptasi situasi baru juga, kebiasaan baru tadi. Yang penting kalau keluar rumah diperhatikan protokol kesehatannya yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita wajib ya dok ya sebetulnya dok ya. Jadi jangan ada istilah lupa atau malas atau apa gitu ya dok ya. Tujuannya kan tadi kan untuk saling melindungi, saling menjaga begitu ya dok ya. Nah kebiasaan baru ini sendiri kan kalau yang aku perhatikan sebetulnya harusnya sudah dari dulu ya dok ya, cuma ini karena lagi satu dunia kena, terus di dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan itu. Sebenarnya kan ini harusnya udah dari dulu untuk menjaga kesehatan ya paru salah satunya begitu ya dok ya. Kebiasaan baru yang ingin lebih ditekankan lagi, apakah mungkin ada sudut pandang sendiri dari dokter? Mungkin yang paling diingat kita harus pakai masker. Dulu memang di Indonesia nih kebiasaan pakai masker beda ya, kayak orang Jepang itu kan dia kalau dia flu dikit dia langsung pakai masker. Kalau orang Indonesia ngeliat ada orang flu, wah kita yang pakai masker karena kita takut ketularan ya awal. Kalau sekarang kan semua orang diwajibkan terutama keluar rumah pakai masker ya. Satu pakai masker, tetapi juga jangan salah, banyak orang pakai masker mulutnya, padahal kalau nggak mau ketularan hidung. Kita kan bernafas pakai hidung bukan pakai mulut. Ya ada yang ditaruh di dagu dok, nah maskernya. Itu buat tanda buat tanda aja. Kalau ada yang lihat baru dinaikin lagi. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mau menularkan memang mulut yang ditutup ya, karena kan virus corona ini menular melewat percik-renik. Jadi ada orang bicara kayak kita nih ngobrol nih, maka kita jaraknya lebih dari 1 meter. Jadi melalui droplet atau percik-renik yang keluar pada saat batuk, bersin, bicara. Droplet tuh ya? Iya, droplet terutama ya. Jadi kalau kita pakai masker berarti kan droplet itu nggak keluar. Nah, tapi kalau ada orang yang lupa, dia udah batuk pilek gitu, percik reniknya lepas, supaya kita nggak keluar, kita pakai masker tutupin hidung. Jadi paling bagus pakai masker
mulut dan hidung tertutup. Mulut dan hidung Iya, tertutup. itu. Kemudian juga harus rajin cuci tangan. Tadi sih kita juga udah nih masuk sini udah bagus Iya dong. ya. Kita cuci tangan dulu di depan. Udah saya. berapa kali cuci tangan pagi ini ya? Harus sesering mungkin cuci Iya. tangan karena virus bisa bertahan beberapa menit di tangan. Jadi lebih sering cuci tangan lebih bagus. Iya. Apalagi kalau kita harus megang permukaan. Ya kayak meja, kursi kan kita nggak Iya. tahu sebelum kita Betul, siapa betul. yang di situ. Jadi cuci tangan sering-sering. Kemudian udah gitu juga jangan sering megang-megang muka. Karena dia bisa masuk lewat mukosa hidung, Tanpa lewat sadar mukosa kan dok? mata. Misal Iya. garuk-garuk atau apa gitu ya? Jadi memang, tapi biasa kalau pakai masker jadi inget nih, Ah. ya kan? Kayak pas begini, oh ya Oh pakai iya, masker, oh jadi iya bisa. gitu ya. Jadi pakai masker bisa buat pengingat ya. Jadi tidak megang muka. Kemudian ya memang kita kemudian jaga jarak tadi physical distancing antara 1 sampai 2 meter ya. Jadi tinggalinlah kebiasaan naik lift rebutan kalau nggak penuh ya, kalau nggak belum penuh Berjubel gitu di dalam. dipaksain masuk Ah, ya. ya Kalau Allah. sekarang kan tidak kan udah dibikin Iya, ya, ya. ada kotak-kotaknya, patuhilah naik lift. Kalau masuk kantor nih ya. Kemudian juga kayak naik kendaraan umum sebisa mungkin memang idealnya jangan naik kendaraan umum idealnya. Tetapi kalau nggak bisa tadi biasain ngantri, tetap Iya. jaraknya 1 meter. Tetapi saya pernah lihat gambar yang ngantri bukan orangnya, sepatunya. Bisa Tapi aja kan di dokter. Indonesia sih benar ada. Iya, aku juga pernah lihat sih. Iya kan? Kan sempat viral juga fotonya ya. Jadi sepatunya ngantri, orangnya emang ngegerombol. Itu Tetap juga duduknya di belakang sama aja sama-sama juga ya, gitu. jadi dok, ya. itu juga jadi jangan bergerombol gitu ya. Kemudian juga olahraga tetap bisa dilakukan. Ya, tetapi dengan memperhatikan tadi faktor-faktor yang mencegah kita nggak Iya. ketularan ataupun menularkan. Iya, iya. Kemudian juga makan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga mesti ingat kalau sakit saat ini lebih baik di rumah. Kalau pergi keluar tuh mau berobat, jangan udah sakit jalan-jalan, kerja ataupun ke mall. Oke, ya. oke. Walaupun mungkin masih Pasar. merasa bisa produktif hari itu juga dok. Jangan, karena saya akhir-akhir ini banyak dapat kasus adalah pedagang, baik pedagang pasar ataupun pedagang toko. Berarti kan akibat interaksi dengan Iya, iya. pembeli. Kalau pembeli kan penjual nggak bisa ngelarang, Iya, ya. iya. Jadi saat ini banyak kasusnya justru setelah PSBB dilonggarkan, kasus COVID itu meningkatnya tajam Iya, lebih betul, banyak dari awal. Nggak selesai-selesai dong ya. Bisa nggak selesai. Kontak, ntar dia orang tanpa gejala bisa juga kan gitu ya, ketika dia harus ketemu dengan banyak orang, terus jadi kalau nggak pakai masker kan ya resiko juga, jadi terus aja gitu nggak Nggak putus selesai-selesai, ya, nggak jadi putus harus gitu kita ya. putus mata rantai Mata penularan. rantainya gitu ya. Kenapa ada yang masih bertanya-tanya juga kenapa sih mesti segitunya gitu ya? Karena kan memang tadi penularannya itu begitu cepat gitu ya dok ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan juga nggak sih gitu kan prosesnya kalau untuk kita nih terhirup terus kemudian masuk ke dalam tubuh segala macam gitu, sehingga kita perlu tahu perjalanan penyakitnya juga. Iya. Nah, jadi memang saat ini malah WHO udah mulai mengatakan bahwa bisa juga ditularkan melalui udara. Wah, iya. Virusnya bisa bertahan 8 jam, sekitar Bukan 8 tadi jam. hanya droplet aja Kalau ya? dulu kan hanya droplet, tapi memang masih perlu dibuktikan katanya. Tetapi ada banyak pihak-pihak yang meminta agar memastikan, karena kalau saya berpikir kalau Airborne nggak gitu ya? airborne disease kenapa mesti pakai APD level 3 petugas medis. Tapi memang kalau pada petugas medis yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa terjadi percik-percik, kayak kalau petugas medis kan misalnya melakukan tindakan intubasi, jadi pasang alat untuk bantu nafas, atau dia memandikan bisa aja orangnya batuk, jadi memang Risiko tinggi lah. risiko tinggi, jadi sebaiknya pakai masker lengkap. Paparannya itu ya dok ya? Maskernya N95, pakai APD yang lengkap. Karena atau tindakan-tindakan kayak kita dokter paru bronkoskopi, misalnya melakukan tindakan bronkoskopi, itu juga bisa mudah kena hirupan tadi, percik renik tadi ya, atau yang ada di udara. Tindakan-tindakan kayak inhalasi saat ini, maka kita dokter paru sangat mengurangi tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadi penyebaran lewat udara. Jadi kayak inhalasi, spirometri, banyak kan karena namanya paru pasti kan
hidung mulut Iya. yang nyemprot gitu ya. Nah, jadi itu kita kurangi tindakan itu. Nah, terus tadi jadi gini, kalau seseorang terhirup droplet nuklei ada virus ya. Jadi misalnya nih kita dekat jaraknya batuk, pilek, kehirup, atau saya megang meja bekas orang yang percik rendiknya jatuh terus masuk ke hidung atau hidung tenggorokan, dia akan sampai di nasofaring. Jadi di ujung hidung itu ya kayak hidung tapi bawah ya, itu dia akan bereplikasi. Jadi dia memperbanyak diri, seperti memperbanyak diri. Kemudian setelah itu dia mulai mau turun ke saluran nafas bawah melewati tenggorokan. Di saluran nafas bawah atau di paru baru dia memperbanyak diri lagi atau bermultiplikasi. Oleh karena itu swab hidung ya, itu angka kepositifannya kan lebih tinggi daripada tenggorok. Tetapi lebih tinggi lagi saluran nafas bawah. Yang dari swab hidung hanya 60 sampai 80%. Berarti ada 20 sampai 40% orang sakit tidak terdeteksi dengan swab. Jadi bukan berarti negatif pasti tidak sakit ya. Oleh karena itu ada yang kita bilang tadi. Dulu kita bilangnya misalnya PDP pasien dalam pengawasan gitu ya, tapi bisa saja tadi tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi ya. Oke dokter, ini menarik ya, tapi kita jeda dulu ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Akan ada slide juga yang bisa dokter Retno jelaskan lebih detail lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Retno Wihastuti SPP, dokter spesialis paru dari RSPAD Gatot Subroto. Dr. Retno, dilanjutkan kembali ya. Langsung saja, ini slide-nya satu persatu ditampilkan. Slide pertama itu bercerita tentang, nah ini sebenarnya nih background di awal nih dokter. Dokter mungkin bisa ceritakan apa yang ada di slide ini, berhubung karena pendengar Fit Radio Semarang juga tidak bisa melihat slide-nya. Jadi apa ini poin-poin yang bisa dokter sampaikan di slide pertama dokter? Jadi memang karena kita berbicara tentang COVID-19, saya cuma secara singkat aja mengenai virusnya. Iya. Jadi virusnya adalah virusnya RNA virus ya, ukurannya sangat kecil, hanya 60 sampai 140 nanometer. Jadi memang ada kemungkinan untuk melayang-layang di udara ada, karena dia kecil banget ya. Kemudian dia bentuknya tuh kayak bulat. Kemudian di permukaan ada tonjolan-tonjolan seperti mahkota, makanya dibilang corona. Ya. Nah, tetapi dia itu diselubungi ya. Jadi envelope-nya tuh terdiri dari molekul lipid yang sangat berminyak, jadi kayak lemak berminyak. Oleh karena mudah rusak kalau kena sabun. Makanya kita disuruh cuci tangan sering-sering. Jadi kalau sampai ada virus SARS-CoV-2 yang menempel, dengan kita cuci tangan virusnya hilang. Tujuannya itu begitu ya, maksudnya. Jadi pencegahan cuci tangan itu bagus sekali ya. Nah, dia bisa ada di permukaan ya, misalnya beberapa jam sampai hari kayak di permukaan meja ataupun pegangan pintu, kita suka lupa, tombol lift, kemudian juga di ATM. Nah, itu juga ya. Jadi kursi juga bisa. Seperti kayak di plastik dia bisa bertahan sampai 48 jam. Kok yang di metal-metal katanya bisa sampai 72 jam atau di kardus 72 jam. Oleh karena itu tapi dia sensitif terhadap sinar ultraviolet. Makanya bolehlah berjemur. Ya. Tetapi bukan orangnya, mungkin kalau bajunya ada yang kena-kena, nah itu bisa hilang. Tapi kok yang di dalam tenggorokan nggak hilang dengan berjemur ya orangnya ya. Jadi dia juga sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Nah tadi udah kita singgung penularan terutama lewat droplet. Atau airborne tadi? Iya, saat ini juga diduga banyak banyak
ahli-ahli ya yang menyatakan bahwa ini harusnya airborne juga. Dan juga WHO sudah menyatakan WHO bisa selama 8 jam dia ada di udara. 8 jam bertahan ya, waduh. Nah, karena itu perlu kalau kita nggak boleh di tempat yang tertutup ya. Jadi harus di tempat dengan udara yang sirkulasinya baik. Ya apalagi di perkantoran kan kadang-kadang suka, nah itu dia. Makanya kan di kantor juga sekarang kan banyak yang dibikin shift, dibikin ganti setengah masuk, setengah di rumah kerjanya. Nah itu mesti mulai diatur. Dan di rumah pun juga jangan rapet, artinya semua dibuka jendela atau iya, apa kalau segala punya. macam ya. Iya kalau punya. Kalau punya, kamu di daerah padat dibuka rumah tetangga. Iya, langsung rumah tetangga dong. Oke, next slide coba. Nah ini kondisi pandemi COVID-19 yang terbaru nih. Saat ini tadi ya COVID dia mudah menular, COVID-19 sangat menular. Mungkin tadi kita udah bicara kali ya sebelum ini tentang SARS. SARS itu dia memang angka kematiannya lebih tinggi sampai 10%. Tetapi waktu itu kan tidak sampai jadi pandemi di seluruh dunia ya. Kok ini udah ada 217 negara yang terdampak ya. Jadi hampir di seluruh dunia. Kemudian juga jadi karena mudah menular, jadi untuk pencegahan kita butuh kerjasama dari semua pihak. Betul. Jadi dari masyarakat, pemerintah, kemudian petugas-petugas yang berhak mengawasi ya. Jadi misalnya kayak di kantor kalau ada orang yang tidak mau mematuhi aturan adaptasi kebiasaan baru bisa diperingatkan oleh misalnya security cukup ya. Waduh kebangetan ya kalau ngeyel gitu. Tapi kalau nggak bisa ada loh di daerah di Manado saya lihat di koran boleh panggil polisi atau TNI. Kalau dengan hanya security aja nggak bisa, idealnya loh ya. Jadi gitu. Oke. Baik, coba selanjutnya lagi tentang apa nih barangkali? Nah, norma kebiasaan baru nih. Iya, tadi udah ya kita bahas nggak pakai kata normal, tapi adaptasi kebiasaan baru. Sebetulnya kita masyarakat ini amat sangat beruntung dibandingkan petugas kesehatan kalau udah kerja mesti pakai APD lengkap. Pakai bajunya hazmat. Hazmat itu di dalam pakai baju double. Hazmat ini kan harus kedap air. Berarti kan panas ya. Panas. Kemudian harus pakai sarung tangan 2 lapis. Sarung tangan 2 lapis, pakai maskernya yang N95. Sampai sering juga di double sama gitu masker di karena kulit. harus ketat, harus tight, nggak boleh ada celah. Kalau ada celah percuma masuk udara ke dalam. Jadi harus ketat ya. Kemudian pakai Google atau bisa juga double dengan face shield. Selain itu harus pakai sepatu boot juga ya, tahan air. Itu kan kalau untuk awam udah lebih enak ya, pakai masker bisa pakai masker bedah, kalau enggak pakai masker kain pun boleh. Tetapi kalau udah basah atau kotor sebaiknya walaupun masker kain cuci. Jangan dipakai terus-terusan. Iya. Batuk di situ bersin di situ terus dipakai aja. Ini jorok ah. Jadi apalagi kalau pasien, kalau saya sering nganjurin pasien pun kalau dirawat, walaupun di ruang rawat tetap pakai masker. Supaya virusnya nggak nyebar di tempat tidur dia. Kok nyebar ke tempat tidur dia, entar dia pegang muka nular lagi. Berarti nggak sembuh-sembuh, cuma berputar. Ya, jadi tetap tadi ya. kalau pakai masker pun ganti tiap 4 jam. Kemudian tadi mesti sering cuci tangan karena virusnya rentan dengan sabun atau bisa juga pakai bahan yang berbasis alkohol kayak hand sanitizer bisa. Cuci tangan juga nggak ngasal ya dok ya, kan ada caranya yang betul. Ada caranya di air mengalir minimal 40-60 detik. Kalau pakai hand sanitizer 20-30 detik. Tetapi tetap lebih bersih pakai air mengalir dibanding pakai hand sanitizer. Bukan air bak gitu ya dok ya? Enggak, enggak dimasukin gitu ya, enggak harus mengalir. Ya. Kemudian juga tadi jaga jarak 1-2 meter. Ya. Kalau kemudian kalau sakit jangan pergi. Kalau di rumah, misal di rumah aja kalau badannya agak demam, boleh sering mengukur suhu, cek suhu sendiri bisa. Kemudian juga harus berolahraga tetap. Ya, kemudian juga makan makanan yang sehat. Tentunya ya yang bergizi gitu, yang seimbang ya. Dan juga tadi hindari kebiasaan bergerombol. Kerumunan. Tidak usah salaman, tidak perlu cipika-cipika. Iya dong. Oke, coba di slide selanjutnya deh kalau nggak salah ya. Coba.
Ini dulu deh, perjalanan ke dan dari tempat kerja. Termasuk kalau di eskalator tuh padahal kan udah dikasih tahu ya jaraknya paling nggak selisih berapa tangga gitu ya. Iya. Tapi masih ada aja aku perhatiin kalau di yang gak usah sebut lah ya. Masih ada aja yang tadi kok berkerumun ya ujung-ujungnya jadinya ya dok. Itu yang kadang-kadang sering kelupaan juga sih. Oke, jadi ini mungkin poin-poinnya apa dok yang Kalau mau kerja tadi pastikan harus sehat ya. Jadi kalau ada keluhan batuk, pilek lebih baik di rumah. Walaupun Jadi nggak usah ringan, masuk Dok? kerja. batuk Walaupun pilek? ringan, ya lebih baik tetap lebih baik di rumah. Karena kan tadi ada kan infeksi corona aja terinfeksi bisa tanpa gejala atau asimptomatik. Berarti apalagi ada batuk pilek. Walaupun jangan salah tidak semua batuk pilek pasti COVID. Iya. Tetapi tetap harus waspada. Kemudian juga harus kalau mau naik kendaraan umum pakai lengan panjang supaya tangannya nggak kena, ya kan? Kalau mau pakai sarung tangan boleh, tetapi sarung tangannya mesti sampai tempat kerja dibuang, jangan sampai sarung tangan dari berangkat sampai pulang dipakai lagi. Virusnya bisa tetap Termasuk malah jaket ada di itu kan situ. kadang-kadang kita Iya. juga sampai berhari-hari Harus gitu. Iya, Iya, berarti sekarang mesti benar-benar bersih, jaket Iya. pun mesti sering dicuci. Pulang dari kantor langsung dicuci gitu ya dok iya, ya. kena Oke. sinar matahari. Betul-betul. Coba tadi yang slide-nya belum selesai deh. Coba ditampilin dulu. Tampilkan kembali. Kemudian juga tadi kalau bisa harus pakai masker, bisa kain, bisa masker bedah, ya. Kemudian upayakan jangan naik kendaraan umum kalau Waduh, bisa. agak repot ya ini ya. Nah, kalaupun naik kendaraan umum kan sekarang juga busway kan dibatasi ya. Idealnya sih cuma sekitar Iya, semua udah bagus sih. 50% ideal. Udah jaraknya Ya, diperhatikan. Jadi Udah banyak jarak. tanda-tanda juga kan. Ya, kalau tadi tetap kalau pakai transportasi umum tetap jaga jarak baik dalam waktu saat mengantri maupun saat di dalam kendaraan. Kemudian juga tidak sering menyentuh fasilitas umum. Kalau itu bawa handy sanitizer jadi bisa sering-sering tangannya dibersihkan. Kalau mau sampai naik ojek ya, ojol gitu ya, harus pakai helm sendiri. Jangan udah pakai, bisa ya naik ini? Oh nggak tahu aku. sebagian kayaknya ada ya. Oh iya iya. Oh ya kalau yang ke zona hijau Zona gitu hijau ya, bisa tapi tetap ya kalau sampai ataupun numpang temen misalnya, Oh iya, numpang kan kalau teman. keluarga kan juga boleh ya, Oh iya. tapi tetap hati-hati ya. Masih Jadi boleh ya kalau keluarga ya. Tapi Iya. pakai helm. Oh iya. pakai helm sendiri, Helm nggak sendiri, boleh ya. pakai. Ini kan udah kebiasaan baru. Iya. Waktu benar. PSBB nggak boleh memang ya. Kemudian juga ada juga yang menganjurkan kalau bisa kalau belanja non tunai. Non tunai, jadi pakai uang elektronik ataupun kalau pakai uang nggak usah pakai kembalian. Jadi tidak ada uang yang Uangnya pindah-pindah. ngepas aja gitu. Jadi pakai uang pas. Oke. Kemudian juga terakhir kita tidak boleh sering-sering menyentuh wajah. Ngucuk mata dulu Iya, ya kan. mengucuk mata. Gatel nih di hidung atau apa garuk-garuk. Kalau terpaksa sih boleh pakai tisu. Pakai tisu gitu ya yang Iya. bersih gitu ya. Oke, baik coba next. Soalnya kan tempat kerja atau mungkin tempat-tempat umum tadi kan resiko penularannya tinggi gitu ya maksudnya dok, kontak Iya. dengan banyak orang. Jangan sampai kitanya tanpa gejala tapi pulang ke rumah bawa resiko buat anak atau mungkin siapa yang lebih muda, yang lebih rentan, mungkin ada Iya. orang tua segala macam gitu Yang ya. di rumah. Nah ini adaptasi kebiasaan baru di kantor. Nah ini situasi di tempat kerjanya ini yang perlu diperhatikan sebenarnya pada prinsipnya sama nggak ketika yang tadi naik kendaraan? Hampir Mungkin sama. hampir sama ya, sebetulnya mirip-mirip ya. Kalau flu mesti di rumah aja, harus pakai handy sanitizer di tempat kerja nih ya, harus wajib pakai masker, sering cuci tangan, harus pakai sabun. Kalau ketemu teman, dah gitu aja, say hello aja, nggak usah pakai salaman, apalagi tadi cipika-cipiki. Atau peluk-pelukan gitu ya. Terus tadi kalau pas mau ke tempat kerja naik lift jangan sampai rebutan masuk penuh gitu ya. Kalau Norak dulu deh. kan jadi sabar, kayaknya sekarang kita diuji kesabaran Ya Allah, ya, alhamdulillah sama dong. kepatuhan gitu ya. Jadi tetap di dalam lift harus jaga jarak, kemudian pakai uang elektronik. Nah tadi kalau habis dari tempat kerja atau dari luar rumah, sebelum kontak sama anggota rumah yang lain di rumah, lebih baik mandi dulu dan ganti baju. Oke. Ya, karena banyak kasus orang tua, dok saya cuma di rumah aja kok dok, tapi ada juga yang orang tua sakit gitu loh, banyak. Dan kan kalau pada orang tua rentan lebih banyak yang jadi berat dan biasanya
sering bisa menyebabkan kematian. Ada komplikasi soalnya Iya, ya. Belum apalagi tadi udah ada usia, penyakit penyakit lain. komorbid gitu-gitu ya maksudnya ya. Oke, coba slide berikutnya lagi tentang apa? Hmm. Oh habis ya, kalau gitu boleh nggak masuk pertanyaan email dulu ya, soalnya ini pertanyaannya juga menarik nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuasinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Mbak Ulan Aska. Dokter, saya mau tanya, saya sudah selesai meminum obat dari puskesmas selama 1 tahun dan setelah diperiksa oleh dokter paru, saya sudah dinyatakan bebas TB. Pertanyaan saya, sampai sekarang ini saya masih ada keluhan batuk berdahak. Nah, saya mohon penjelasannya dokter mengenai kondisi saya, terima kasih. Jadi di tengah pandemi ini masih ada keluhan batuk berdahak, sebelumnya sudah dinyatakan bebas TB ya, karena ada riwayat minum obat juga sama 1 tahun. Nah, jangan sampai di tengah pandemi ini maksudnya hanya terfokus pada COVID aja. Padahal mungkin ada keluhan-keluhan lain yang belum tentu COVID juga gitu ya. Batuk kan umum ya. Kalau ini kan untuk TB nih dok gitu kan. Nah ini bagaimana dokter? Jadi memang waktu awal-awal COVID ya, waktu itu kan kita amat sangat membatasi pasien karena kalau pasien kunjungan sering dia juga risiko untuk kena penyakit kena COVID. Awal-awal ya. Ya awal-awal. Jadi waktu itu kita juga bikin sebisa mungkin pasien-pasien penyakit kronik ya itu kita buat kalau bisa kontrolnya 2 bulan supaya nggak sering kunjungan ke rumah sakit. Apalagi kalau dia nggak punya kendaraan tadi naik kendaraan umum kan juga risiko meningkat. Nah jangan sampai kalau kita tidak tata kelola dengan baik pasien-pasien TB dikhawatirkan kumannya kebal kan. Nah, karena itu kita tetap ya TB tetap kita prioritas, jangan sampai selesai pandemi kita banyak pasien-pasien TB kita yang sudah resisten obat yang nggak bisa diobati. Nah untung Mbak Aska Mbak Wulan Aska ini dia sakit TB tapi udah sembuh ya. Nah memang gini, orang sembuh ibaratnya kan kalau pada saat infeksi TB itu TB paru kan berarti ada luka di parunya. Ada terinfeksi kuman. Ada luka ya. Jadi waktu sembuh kan bisa ada bekas kayak di kulit. Kalau kita luka di kulit sering sembuh ada bekas ya, ada jejas. Nah di paru pun bisa. Nah pada saat itu bisa saja jadi saluran nafasnya itu kan harusnya di tengah itu besar, makin ke pinggir tuh makin kecil kalau di paru ya. Jadi dia tapering, jadi makin kecil gitu ya. Nah, karena infeksi bisa saja saluran nafas yang besar karena luka dia jadi mengecil. Tapi saluran nafas yang kecil jadi besar. Jadi biasanya kalau kita batuk tuh lendir bisa kayak diperas dari pinggir ke tengah terus dibatukan keluar lendirnya. Karena normal kita sebetulnya membentuk lendir. Saluran nafas kita tuh selalu membentuk lendir, tujuannya untuk melindungi permukaan saluran nafas supaya misal kalau ada partikel, debu atau apa yang jatuh dia nggak langsung nempel di selaput lendirnya saluran nafas. Jadi ada lendir. Nah kalau dia lama-lama membesar, mengumpul dan lendir ini bergerak terus, dia bergerak dengan apa kayak kayak pecut gitu ya, bergerak ke arah tengah terus. Jadi ini lama-lama kotoran kan ke tengah besar dibatukan keluar. Jadi normal memang saluran nafas kita membentuk lendir tapi tidak banyak. Nah kalau setelah infeksi tadi bisa infeksi tadi bekasnya membuat kelenjar yang membentuk lendir ini lebih aktif, jadi selalu berlendir ya. Nah oleh karena itu bisa walaupun sudah sembuh dia tetap batuk dan berlendir. Kan tapi tak nyaman gitu hampir setiap hari begitu. Mungkin harus diperiksakan lagi apakah ada yang kita bilang bronkiektasis pasca tuberkulosis. Jadi tadi yang saluran nafas yang besar kecil besar. Nah itu yang membuat lendir susah kalau dibatukin keluar nggak bisa gitu loh. Lama-lama dia bisa mengumpul.
Jadi itu konsul lagi ke dokter spesialis parunya Iya. untuk cari tahu apakah ini jatuhnya apa sih dok? Bukan kan udah dinyatakan sembuh, tapi Bekas aja. bekas aja, jadi ada resiko seperti itu Iya, gitu ya. malah ada juga walaupun ini bisa kita lihat dari periksa dari ronsen atau CT scan. High resolution lebih melihat benar-benar jaringan parunya kelihatan, saluran nafasnya lebih kelihatan, ya lebih ideal. Kalau kita mau tahu kenapa berlendir. Atau malah ada juga yang tidak ada kelainan dari ronsen, tetapi dia sesak nafas. Jadi saluran nafasnya lebih sensitif. Pada bekas TB bisa saluran nafasnya lebih sensitif, lebih tinggi dari orang normal, tetapi lebih rendah dari orang asma. Mungkin kalau untuk seperti ini berarti ada riwayat TB gitu kan, tapi udah alhamdulillah udah sembuh gitu. Walaupun mungkin ada pascanya, ada keluhan apa lagi gitu ya. Ini termasuk kelompok yang jauh lebih rentan di tengah pandemi seperti ini. Jadi mungkin ada saran-saran khusus lagi tidak dok, selain periksakan ke dokter spesialis parunya dengan tadi ikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi jangan takut atau menunda pengobatan. Iya. Atau mungkin ada apa ya, mungkin saran juga untuk meningkatkan kekebalan atau mungkin untuk pernafasannya juga saat ini supaya jadi jauh lebih enakan gitu, kira-kira bagaimana Ya, dok? memang tadi tergantung apakah dia yang lendir yang banyak. Kalau sedikit ya paling coba tadi kita lihat ya kelainannya bagaimana. Ada sih beberapa obat yang bisa mengurangi lendir tersebut ya. Atau memang hanya karena itu atau sudah terjadi infeksi kan harus Tetap harus dicari tahu diklarifikasi ya, Oke. dicari dulu. Kalau perlu diobati. Tetapi ya tadi cobalah jangan perhatikan apakah lendirnya lebih banyak, apakah dia jadi hipersensitif saluran nafasnya, apakah habis minum es atau makan makanan yang bergetar, gitu pemicunya ya? apa, Oke. itu atau misalnya tidur kepalanya di bawah lubang angin atau di bawah jendela, itu juga bisa bikin gampang batuk-batuk, Oh iya, terutama jadi malam hari. evaluasi tempat tinggalnya juga gitu kan, resiko yang ada di sekitar gitu ya Iya, dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Mbak Ulan Aska ya. Insya Allah jawabannya sangat membantu. Dan dilanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Kriswanto, usianya 28 tahun dari Jakarta Selatan. Dokter, saya sempat mengalami sesak nafas beberapa hari lalu dan dari hari kemarin juga dada saya mulai agak nggak sesak karena saya mulai rutin mengkonsumsi buah. Tolong kasih tahu saya makan apa saja sih yang bisa menjaga kesehatan jantung dan paru. Terima kasih. Oh, dari pola makan yang spesifik gitu ya, ada tidak ya? Karena keluhannya sempat sesak nafas gitu, tapi mulai berkurang sesaknya setelah konsumsi buah gitu ya. Ada kaitannya atau Buahnya buah apa? nggak dijelaskan ya gitu ya? Gini, karena sebetulnya sesak itu per definisi adalah perasaan. Perasaan? Iya, sensasi atau perasaan. Jadi bisa saja memang ada penyakit, bisa tidak ada penyakit. Oke. Kalau ada penyakit bisa di luar paru, bisa di paru. Kalau di luar paru misalnya sakit jantung yang congestive heart failure atau gagal jantung kan bisa bikin sesak ya. Gagal ginjal pun keluhannya orang sesak. Sakit mah aja bikin sesak ya nggak? Nyeri ulu hati kerasanya sesak. Nggak usah gitu, kita kesel aja kerasanya sesak kan. Ya, karena itu tadi kita bilang definisinya adalah perasaan. Jadi subjektif begitu ya dok ya? Jadi memang harusnya dibuktikan ya, dibuktikan memang ada kelainan atau tidak. Kalau ada kelainannya di paru atau tidak. Kalau di paru misalnya pada pasien asma, PPOK, jadi dilihat tadi pakai alat ada tidak penyempitan saluran nafas, pakai uji valve paru. Penyempitan saluran nafas tuh ya, dugaannya kalau memang dicurigai Kalau karena memang asma. kalau asma, tetapi biasanya kalau asma ada bunyi atau tadi sesaknya diperberat nggak dengan aktivitas, atau ada juga misalnya ada cairan di cavum plora, jadi ada rongga di antara paru, di luar paru, tetapi di antara paru dan dinding dada, itu juga bisa bikin sesek kalau ada air. Jadi kan parunya nggak bisa mengembang, kembang kempisnya terganggu, itu juga bisa. Jadi banyak faktor. Yang pasti sampai saat ini sih tidak ada buah apa yang pasti bisa Buah bikin. ya pertanyaannya Ya, soalnya kan. tetapi memang saat ini kan yang banyak mengandung vitamin C, ada mengandung zinc, itu vitamin E itu bagus untuk daya tahan tubuh. Tetapi bukan untuk sesek, tetapi malah kalau misalnya punya sakit mah, makan yang asam, buah-buah yang asam, pakai Micu apa dong. rujak, nah malah
micu. Iya, oke. Jadi begitu ya tanggapannya. Kita jeda dulu ya dok ya, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Retno Wihastuti SPP, dokter spesialis paru dari RSPAD Gatot Subroto, masih membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Dr. Retno dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement atau benang merahnya, aku mau bertanya kembali begitu ya. Seandainya nih, bukan aku ya, amit-amit, nggak mau, jangan gitu. Contoh ada orang yang memang mungkin bergejala gitu ya. Terus kan pasti pertanyaan selanjutnya, wah pemeriksaan apa nih yang bisa saya lakukan? Atau saya perlu periksa apa sih? Karena kan dulu ada istilah rapid test lah, terus ada swab test lah atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya mana yang lebih dianjurkan gitu ya. Mungkin kan sekarang kan juga semakin berkembang, semakin diteliti mana yang jauh lebih efektif, kira-kira bagaimana juga. Atau tanpa gejala tapi dia punya faktor resiko yang cukup tinggi, misalkan sering bepergian atau apa, kan harus lebih apa ya, aware untuk memeriksakan atau bagaimana tuh dokter? Oke, jadi tadi sebetulnya tadi kan dia bisa pasien ini kan ada yang kita bilang sekarang ada suspek ya, kalau dia habis bepergian atau kontak erat dengan orang COVID itu juga harus kita masuk suspek atau udah mulai ada gejala. Nah tadi pemeriksaan yang dianjurkan adalah swab ya, karena kita swab hidung atau tenggorok atau dua-duanya. Kalau dua-duanya lebih meningkatkan kepositifannya. Tapi kan ya, sakit ya katanya. Nggak nyaman. Saya udah kok jadi tahu. Jadi kita di screening petugas kesehatan, karena kalau udah dia positif nggak boleh kerja dulu. Kalau nggak ntar nularin ke pasien. Ya. Jadi kita di screening ya. Nah tadi swab hidung dan tenggorok. Ya, atau salah kalau cuma satu hidung yang lebih diutamakan karena kepositifan hidung lebih tinggi dari tenggorok dibanding rapid test. Karena kalau swab hidung kan kita mendapatkan virus RNA, jadi asam nukleatnya yang kita deteksi ya dari swab tadi dengan PCR ya, jadi diperiksa pakai alat ya. Nah itu kalau rapid test itu lebih bukan buat mendeteksi atau screening, karena dia baru terbentuk. Dia kan ada dua, itu kan adalah respon tubuh terhadap virus. Ada yang kita bilang imunoglobulin M yang lebih awal terbentuk, berarti itu dia masih fase aktif, ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan imunoglobulin G. Imunoglobulin M saja terbentuk setelah hari ke-7, dia baru naik puncaknya. Sedangkan imunoglobulin G hampir ke hari 14 dia mulai. Berarti kan tidak bisa terdeteksi dini. Jadi dulu orang salah persepsi, dikira rapid itu bisa mendeteksi dini. Tetapi padahal rapid test itu pemeriksaannya hasilnya lebih cepat. Ya, karena bisa cuma dilihat reaksinya ini bisa tahu imunoglobulin G atau M gitu ya. Nah, tetapi dia terbentuknya kan kalau perjalanan penyakit udah di akhir. Jadi lebih bagus untuk mengevaluasi orang sakit. Apakah dia sudah mulai terbentuk antibodi tadi ya. Jadi apalagi kalau kita sekarang kan ada pengobatan pakai plasma. Itu bagus buat orang yang sembuh dan gejalanya tidak berat dengan kadar antibodinya yang tinggi. Nah itu bagus ya. Jadi sebetulnya paling bagus kalau mau screening ya swab dibandingkan rapid. Yang hidung tadi? Hidung atau tenggorok atau dua-duanya. Kalau kelompok orang yang lebih bisa dibilang ini nggak lebih disarankan atau dianjurkan, apa yang tadi yang memang resiko berpergiannya lebih banyak, kontak dengan orang lebih banyak, atau kalau ya di rumah petugas aja, kesehatan nggak ngapa-ngapain, terus jadi kira-kira bagaimana? Selain petugas kesehatan ya, artinya orang awam yang profesinya apa barangkali begitu. Ya tadi yang mungkin banyak ketemu orang, ya bisa juga kan risiko banyak kontak dengan orang, walaupun bukan petugas kesehatan, kan malah kalau OTG
Iya. banyak keliaran karena Keliaran ya. Keliaran ya dok itu. kan dia nggak tahu, dia Iya. nggak tahu sakit, apalagi dia nggak sadar nggak pakai masker ya. Itu tadi. Jadi dia bisa menularkan karena orang yang sakit pun walaupun dia belum ada gejalanya timbul 2 hari sebelumnya tuh udah bisa nularin tuh virusnya. Iya, itu tuh yang perlu dipahami ya. Jadi itu hati-hati. Dan saat ini banyak orang katanya saya nggak pernah keluar rumah dok, tetapi sakit. Mungkin aja dia beli barang online, baik makanan ataupun barang-barang kebutuhan rumah sehari-hari banyak. Dok saya cuma berdua aja, suami istri udah umur tua sepuh. Saya nanyanya mana yang ini? Kali ya dok. Tapi atau ada juga misalnya ada pembantu yang datang hari jadi keluar masuk rumah itu kan juga bisa ya. Atau misalnya di rumah itu ada anak muda yang masih kerja bolak-balik keluar rumah itu pun juga bisa jadi sumber. Jadi sebenarnya ini agak-agak tricky juga, harus di tengah-tengah ya dok ya, jangan terlampau cuek, jangan terlampau cemas juga. Itu yang sering aku bahas di sini gitu ya. Jadi gimana ya, waspada tapi nggak yang Nggak boleh parno. nggak paranoid dalam tanda kutip ya dok ya, kurang Iya. lebih seperti itu ya. Yang penting tadi ikuti protokol kesehatan yang ada, terus jaga daya tahan tubuhnya juga, yang tadi makanannya dijaga, Makanan, sinar matahari, istirahat yang cukup, olahraga, aktivitas fisik, kelola stresnya. Kan di tengah pandemi ini kan banyak pikiran, terdampak ekonomi segala macam kan banyak ya dok ya, yang maaf yang kehilangan pekerjaan juga kan lumayan juga gitu kan beritanya. Oke, jadi dokter karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya sih singkat saja supaya kita jadi makin aware terhadap kondisi di tengah pandemi ini. Kira-kira apa yang bisa dokter sampaikan benang merahnya dari perbincangan kita selama 1 jam ini, kurang lebih mengenai bagaimana adaptasi kebiasaan baru masyarakat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan dokter. Satu, yang pasti penyakit ini kan mudah menular. Oleh karena itu butuh kerjasama dari semua pihak ya, supaya penyakit ini bisa berhenti, terputus mata rantai. Apalagi katanya bisa ada gelombang 2 ya. Nah, kemudian tadi kita harus patuhi kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Sebetulnya sudah lama harusnya diterapkan, tetapi dengan ini kita jadi lebih patuh ya. Satu, harus pasti pakai masker. Karena kalau kita pakai masker, kalau kita sakit kita tidak menularkan ke orang lain, ataupun kita juga mencegah tidak tertular dari orang lain. Kemudian rajin cuci tangan karena tadi virusnya gampang. Kemudian dengan sabun mati, dengan alkohol juga hilang ya. Kemudian tadi jaga jarak penting. Jadi biasakan ngantri jarak 1-1,5 meter. Pakai lift, jangan desak-desakan, hindari kerumunan. Kalau rumahnya usahakan sirkulasi udara baik, baik di tempat kerja maupun di rumah. Kemudian istirahat cukup, makan yang bergizi, kelola stres. Kurang lebih begitu ya dok ya. Terima kasih dokter Retno telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sukses, berkah selalu untuk dokter ya dok ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.